Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa JITV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Nizam Zulfikar, sahabat siar Anda dalam program Sekar Jati. Siaran edukasi Ramadan Yogyakarta Istimewa yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tema yang menarik tentang puasa adalah perisai yang akan dibersamai oleh gurunda kita Al-Ustadz Dr. Haji Munjahid. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nizam. Sehat Pak? Alhamdulillah, masih Alhamdulillah. sehat. Pak Kiai, betapa banyak keutamaan puasa. Di antaranya adalah, kata Nabi, puasa adalah perisai. Sebenarnya apa maksud dari hadis ini, di mana Nabi bersabda puasa adalah perisai? Semoga Ustaz. Iya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juz 2 halaman 670, menyatakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai atau sebagai pelindung. Fala yarfuth wala yajhal, maka janganlah sampai berkata kotor dan jangan berlaku jahiliyah, jangan berlaku jahil. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Jika ada seseorang yang ingin mencelakaimu, ngajak bertengkar misalnya, atau menghujatmu, falyaqul inni shaimun. Katakanlah saya adalah orang yang berpuasa. Saya adalah orang yang berpuasa. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi adyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi jika dibandingkan dengan baunya minyak misik atau minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwatnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sawmu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amthaliha. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan saya yang akan membalas sendiri, dan balasan dengan kebaikan 10 kali lipat. Inilah hadis sahih yang menjelaskan bahwasanya puasa itu sebagai pelindung atau sebagai perisai diri, Mas Nizam. Di situ diistilahkan dengan junnatun. Junnatun itu perisai atau pelindung diri. Maka orang yang berpuasa supaya bisa melindungi diri, itu puasanya harus benar secara syar'i dan juga harus memperhatikan etika puasa. Karena banyak juga orang yang kelihatannya berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan hikmah dari puasanya itu sendiri. Ada yang tingkatannya fatal sampai membatalkan puasa. Ada yang tingkatannya itu tidak sampai membatalkan puasa, akan tapi membatalkan pahala puasa. Nah, supaya puasa itu bisa menjadi perisai, menjadi pelindung, itu harus selamat dari dua-duanya, yaitu tidak batal puasanya dan tidak batal pahala puasanya. Itu Mas Nizam. Nah, junnatun atau pelindung diri bagi setiap orang itu wajib. Setiap orang itu wajib untuk melindungi diri, baik secara fisik maupun secara non fisik. Ya, jadi manusia supaya selamat itu dia harus melindungi diri. Misalnya begini,
orang yang naik sepeda motor ya, itu supaya selamat harus ada pelindung diri. Satu, dia harus punya SIM. Yang kedua, punya STNK. Ketika nanti ada cegatan polisi, dia lolos ya. Tidak terhenti. Kalau terhenti nanti perjalanannya ya nggak bisa berlanjut begitu. Kemudian dia harus pakai helm. Kalau jatuh nanti supaya tidak membahayakan kepalanya. Kemudian kalau perlu pakai jaket supaya tidak kena angin kencang yang membahayakan untuk jantungnya atau paru-parunya. Kemudian juga harus bawa mantel. Nanti kalau hujan supaya dia bisa selamat, dokumen yang dibawa supaya tidak basah. Nanti kalau di dalamnya ada dokumen penting, dia nggak bawa mantel, kemudian hujan, maka dia akan menjadi orang yang merugi karena tidak bisa melindungi diri. Begitu juga di musim COVID seperti ini, kita harus melindungi diri. Di antaranya adalah ini, pakai masker. Ini musim COVID seperti ini, kalau nggak pakai masker, nggak melindungi diri, berbahaya itu. Kemudian cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak ya. Kemudian harus imun ya. Badannya dikuatkan dengan makanan dan minuman yang mencukupi begitu. Kalau tidak, maka dia ibarat orang yang berpuasa, itu puasa yang tidak sah menurut syar'i atau tidak sah secara etika, sehingga pahala puasanya bisa tidak diperoleh, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana hadis Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Banyak atau berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia nggak dapat apa-apa, dia hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Nah, oleh karena itu puasa itu punya hikmah, punya fungsi yang sangat bagus, yaitu sebagai junnatun atau sebagai pelindung diri. Dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan tameng ya. Jadi setiap orang itu harus punya tameng, punya pelindung diri gitu Mas Nizam. Sejalan dengan hadis ini juga, itu ada hadis dalam kitab Sahih Muslim, itu diistilahkan dengan wijak puasa itu. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, hai pemuda, hai golongan pemuda, manis tato'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu dan berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Nah, kemudian dalam hadis ini dilanjutkan, fa'illam yastati fa'alaihi bisawmi. Jika dia tidak mampu menikah, belum mampu menikah, maka hadis ini menyarankan bisawmi, hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Kalau orang belum mampu menikah kok diperintahkan untuk berpuasa? Karena ternyata fa'innahu lahu wija'un. Karena sungguhnya puasa itu bisa menjadi bisa menjadi penawar atau penurun nafsu syahwat. Jadi maka saya punya banyak kenalan yang mereka itu adalah pemuda, dia itu belum mampu menikah, maka dia itu kemudian puasa terus. Saya tanya, Mas, kok puasa terus? Kenapa? Ya Pak, saya niati Pak, saya akan puasa terus sampai saya nanti menjelang menikah Pak. Supaya apa? Supaya saya bisa menurunkan nafsu syahwat saya. Nah, nafsu syahwat itu kan sangat membahayakan ya. Nafsu, yang namanya nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarotum bisu'i illa ma rahima rabbi. Saya tidak membiarkan nafsu saya, karena sungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Nah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak orang yang sukses hidupnya, karirnya bagus, tapi gara-gara tidak mampu untuk mengendalikan nafsunya, tidak mampu untuk memerangi nafsu, maka dia menjadi hancur karirnya. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan, gara-gara tidak mampu untuk menahan nafsunya, maka keluarganya menjadi broken home. Berapa banyak orang yang kehilangan masa depannya, karena gara-gara dia tidak mampu memerangi nafsu, maka masa depannya menjadi suram. Oleh karena itu, nafsu harus kita perangi. Dan memerangi nafsu itu nggak gampang. Seperti memerangi COVID, lebih sulit memerangi nafsu. Karena sama-sama tidak tampak, Mas.
COVID ini nggak tampak, sulit. Ibarat kita perang tapi musuhnya nggak kelihatan. Nafsu itu juga tidak tampak. Maka ketika kita memerangi nafsu, itu juga agak kesulitan karena tidak tampak tetapi ada begitu. Maka Rasulullah SAW pernah berpesan ketika selesai perang Badar, Rasulullah menyatakan, roja'na minal jihadil asghori ila jihadil akbari, jihadun nafsi. Kami telah pulang, kita telah pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu, dengan puasa ini, kita akan bisa mengendalikan nafsu kita akan bisa menurunkan nafsu syahwat kita, dan kita akan terlindungi. Itu secara non-fisik. Dari segi fisik, puasa itu juga akan melindungi fisik kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ternyata benar, orang berpuasa itu menyehatkan. Dr. Haris bin Kaldah dari Timur Tengah itu pernah menyatakan bahwasanya salah satu fungsi puasa itu adalah satu, menurunkan berat badan. Orang yang badannya turun itu insya Allah indikasi lebih baik sehat, lebih sehat daripada sebelumnya. Kalau badannya terlalu gemuk, tidak ideal, maka itu rawan untuk terjangkit penyakit. Kemudian yang kedua, dengan puasa itu maka akan terhindar dari penyakit stroke. Ya, kenapa? Ya karena untuk kolesterolnya bisa terkendali, gula darahnya bisa terkendali, asam uratnya bisa terkendali, tensi darahnya juga bisa stabil. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dengan puasa itu tensi darahnya akan cenderung menurun. Ya, maka orang yang punya penyakit tekanan darah tinggi dengan puasa ini, insya Allah ini merupakan obat yang sangat tepat ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya dengan puasa itu, bahwasanya sel-sel dalam tubuh yang sudah mati, sudah tidak aktif, maka nanti akan digantikan dengan sel-sel baru yang aktif ya. Jadi ketika badan ini dalam keadaan lapar, kemudian bergerak, kan di situ energinya habis, maka itu mengambil simpanan energi yang sudah ada, dan itulah akan mengganti sel-sel baru yang lebih baik, yang lebih aktif lagi. Sehingga dengan puasa ini orang bisa menjadi sehat, sehingga tepat apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Mas Nizar. Baik, Pak Kiai, tadi tertarik saya dengan pernyataan ada hal-hal yang memperlukan pahala puasa. Ya. Nabi juga bersabda, "Kam sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju'i wal atas." Banyak yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kita sering berpuasa hanya menahan lapar dan haus, tetapi kadang kita melakukan hal-hal yang bisa membuat jadi batal pahalanya, Pak. Nah, kira-kira apa saja perkara-perkara yang membuat puasa kita itu jadi rusak? Iya. Yang membuat puasa kita menjadi rusak itu salah satunya adalah tidak mampu menjaga mulut. Mulut dibiarkan ngomong dengan bohong atau mengumbar bicaranya yang tanpa arti, yang sia-sia ya. Maka kemudian juga memfitnah, ghibah, adu domba, kemudian riya, bohong, dan lain sebagainya. Jadi intinya ini pusatnya ada di mulut ini. Maka sebaiknya orang yang berpuasa itu, Mas Nizam, itu hendaknya menghindari namanya kerumunan yang tidak jelas itu ya. Namanya ngerumpi itu ketika puasa harus kita hindari. Lebih baik tidur, sehingga tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah. Itu kan maksudnya daripada ngerumpi, daripada ghibah, daripada mengadu domba, maka tidur lebih baik daripada itu, dan itu dianggap ibadah. Apalagi kalau tidurnya itu diniati supaya nanti malam bisa maksimal dalam qiyamul lail misalnya. Namun demikian jangan disalahpahami kalau puasa diperintahkan untuk tidur, bukan itu ya. Puasa itu kita disuruh untuk kerja keras ya, untuk kerja keras, kerja yang profesional, disiplin, jujur, dan lain sebagainya. Tetapi dengan tidur yang cukup menurut saya, yang sepantasnya saja, dengan alasan nanti malam supaya bisa beribadah secara maksimal, dan untuk menghindari adanya kebohongan dan mulut supaya lebih baik tidur itu. Kemudian juga yang bisa bersumber dari mata.
Mata ini kalau tidak terkendali, itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Misalnya nonton HP ya, nonton HP, kemudian yang ditonton di situ adalah masalah yang apa, yang tabu-tabu itu, yang tidak baik, yang gambar-gambar yang tidak baik itu, kemudian juga video, kemudian juga apalah YouTube yang tidak baik itu juga bisa membatalkan pahalanya puasa. Dari dia hanya lapar tetapi tidak memperoleh pahalanya puasa, begitu ya. Jadi terutama berpusat pada mulut dan mata, yang sebenarnya tidak hanya itu, termasuk tangan juga ya. Ya, tangan ini kalau kemudian untuk mencelakai orang ya, menyakiti orang ya, itu juga tidak memperoleh pahalanya puasa. Kaki juga begitu. Bahkan hati ini puasa kok hatinya nggak terkendali, dalam hatinya itu punya rasa dendam, punya rasa hasut ya, dan lain sebagainya, takabur, maka dia juga bisa kehilangan pahala puasa ya. Oleh karena itu saya sarankan bagi orang yang berpuasa bisa mengendalikan anggota tubuhnya, baik berupa itu mulut, mata, tangan, kaki, hati, dan lain sebagainya, sehingga puasanya dia benar-benar puasa yang berkualitas, puasa yang punya dampak terhadap tingkah laku sehari-hari dan memperbaiki kualitas hidup kita, begitu Mas Nizam. Baik, Pak Kiai, saya pernah mendengar sebuah hadis ketika Ramadan itu datang, maka pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya, pintu surga dibuka seluas-luasnya, setan itu dibelenggu. Nah, tetapi kita juga melihat ternyata di bulan Ramadan itu juga masih ada maksiat. Jadi sebenarnya apa maksud dari hadis ini, Ustaz? Iya. Sebenarnya hadis ini sangat terkenal ya, sangat terkenal sekali ya. Banyak digunakan untuk kultum di mana-mana. Ya memang kalau ketika datang bulan Ramadan, itu pintu surga itu dibuka. Maksudnya adalah peluang amalan untuk bisa masuk surga itu terbuka lebar. Lihat saja aktivitas umat Islam ketika bulan Ramadan itu, mulai bangun tidur itu sudah siap-siap untuk makan sahur. Ada yang sambil nunggu makan sahur digunakan untuk sholat tahajud dulu. Kemudian makan sahur, ketika makan sahur nanti masih ada waktu belum imsak biasanya untuk baca Al-Quran. Itu kan merupakan peluang untuk mendapatkan surga. Begitu datang azan subuh, dia pergi ke masjid sholat jamaah. Yang biasanya itu kalau sholat subuh itu mungkin nggak jamaah, bangunnya juga sudah mepet. Tapi ketika Ramadan ini dia rajin sholat jamaah. Biasanya sholat jamaah subuh selesai pulang, tetapi ketika Ramadan ada kultum juga. Begitu waktunya kerja, nanti juga mereka juga kerja, karena kantor-kantor juga tidak libur ketika Ramadan. Ya, kemudian sore menjelang buka puasa, itu yang biasanya santai-santai di rumah, tapi di masyarakat hampir semuanya itu mengadakan takjilan bareng. Misalnya tidak hanya sekedar makan takjil, tetapi sebelum takjil mereka juga mengadakan kajian agama, silaturahmi dengan tetangga-tetangga, ketemu di sana, dan di sana banyak orang yang bersedekah memberikan takjil gitu ya, sehingga ini merupakan peluang pintu surga itu dibuka. Kemudian yang kedua, pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Ya, itu artinya ketika bulan Ramadan peluang untuk melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan masuk ke dalam neraka itu peluangnya sangat-sangat sempit, bahkan hampir tidak ada. Bagaimana untuk melakukan kemaksiatan? Kegiatan di masyarakat mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu penuh dengan ibadah, penuh dengan amalan soleh, sehingga peluang untuk melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu sangat-sangat sulit dan peluangnya hampir tidak ada begitu. Ya mungkin karaoke ditutup, kemudian tempat-tempat kemaksiatan juga ditutup ya, sehingga peluang untuk masuk neraka ketika bulan Ramadan itu sangat-sangat sempit. Kemudian setan juga dibelenggu. Jadi ketika orang yang berpuasa ini dia ikhlas, itu nggak mampu digoda setan. Setan tidak akan mempan goda orang-orang yang berpuasa dengan puasa yang ikhlas ini. Sehingga orang yang berpuasa itu jangankan makan yang haram ya, yang halal saja itu bisa dikendalikan, bisa dicegah. Dengan istrinya itu kalau dalam kondisi tidak puasa itu halal dan itu merupakan ibadah kepada Allah. Tapi dalam kondisi puasa ini itu orang Islam harus mengendalikannya, harus ditunggu waktunya nanti setelah buka puasa. Makan ketika di luar puasa, makan yang halal itu baik ya. Tetapi ketika Ramadan dalam keadaan puasa ini, kalau belum waktunya berbuka puasa,
maka makan dengan miliknya sendiri yang halal baik pun itu tidak diperbolehkan. Sehingga tepatlah hadis ini, ya, bahwasanya ketika Ramadan itu pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan itu dibelenggu dengan kencang gitu. Itu Mas Nizam. Baik Pak Yai, Allah wajibkan kita puasa kan supaya kita jadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah apa ciri orang yang sukses puasanya? Siapa mereka orang-orang yang takwa itu? Sehingga kita bisa mengukur apakah kita termasuk orang-orang yang takwa tadi atau tadi masuk yang dari yang dalam kategori ilal ju'i wal atas tadi. Iya, betul. Lapar dan haus tadi, Ustaz. Iya. Ustaz. Iya, betul Mas Nizam. Bahasanya tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa kepada Allah. Lah takwa itu apa? Takwa itu pengertiannya adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Lah indikator orang yang bertakwa setelah puasa itu apa? Salah satu indikatornya adalah bahwasanya setelah bulan Ramadan nanti dia itu amalnya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada peningkatan amal. Itu salah satu indikator kalau dia itu puasanya diterima dan dia jadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam Quran itu juga disebutkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Disediakan oleh orang bertakwa, untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Salah satu indikator orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya dalam fis-sarra' wad-dharra, dalam keadaan ramai maupun sepi ya. Kalau dalam keadaan ramai itu rezekinya lagi melimpah, itu dia menginfakkan hartanya, itu orang bertakwa. Dalam kondisi sepi seperti sekarang ini, Covid ini kan banyak orang yang sepi usahanya ya, paceklik ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini orang yang bertakwa pun dia bisa menyisihkan penghasilannya untuk infak kepada orang lain. Itu salah satu cirinya. Kemudian dia bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Ya, kalau ada apa-apa yang dihadapi menyakitkan hatinya, dia tidak gampang nesu, dia bisa mengendalikan kemarahannya sehingga nggak jadi marah. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya dia memaafkan orang lain. Ya, jadi setelah ini dia mampu mudah memaafkan orang lain, sehingga biasanya setelah Ramadan kan orang itu bersilaturahmi, mohon maaf dan saling memaafkan. Itu salah satu bentuk wujud bahwasanya dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Nizam salah satu indikator orang-orang yang bertakwa ya. Baik Ustaz, ada sebuah pertanyaan Ustaz. Bagi para kaum wanita Ustaz, kan nggak kayak kita kaum laki-laki, di mana ketika perempuan tuh ada masanya masa haid ya, menstruasi, sehingga tidak boleh berpuasa. Bagaimana caranya agar para wanita, para muslimah yang sedang mengalami haid menstruasi ini, walaupun sedang masa haid, tetap bisa mendapatkan pahala orang berpuasa? Bisa nggak sih? Iya, bisa Mas Nizam. Jadi Allah itu memberikan jalan yang banyak sekali untuk memperoleh pahala dan kebaikan ya. Orang yang haid, datang bulan, kemudian dia tidak berpuasa, itu bisa saja dia memperoleh pahala seperti orang berpuasa. Di antaranya adalah dia itu memberikan takjil, buka kepada orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang memberikan takjil atau buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, itu memperoleh pahala yang sama dengan orang-orang yang melaksanakan puasa. Maka menurut saya budaya takjilan seperti yang ada di negara kita ini, menjelang buka puasa itu, kemudian berkumpul di masjid, kajian keislaman, kemudian masyarakat itu memberikan sodakohnya, memberikan makanan dan minumannya untuk orang yang berpuasa, itu mereka memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang makan takjil dari bantuannya itu. Kalau dia membuat 100 box nasi, maka orang yang berikan infak 100 box nasi itu, dia memperoleh pahalanya 100 orang yang berpuasa. Ya, jadi banyak cara untuk memperoleh pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Maka bagi kaum wanita, ya, gunakanlah kesempatan emas ini untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Jangan kemudian kalau datang bulan kemudian terus
lemah, kemudian tidak ada semangat untuk memperoleh pahala. Ini ibarat seorang petani bulan Ramadan itu seperti masa panen, panen pahala gitu. Maka jangan disia-siakan gitu. Itu Mas Nizam. Baik Pak Kiai, kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin closing statement Pak Kiai kepada para pemirsa JTV agar lebih bersemangat lagi memperbaiki kualitas puasanya agar benar-benar menjadi perisai. Iya. Puasa adalah kewajiban yang diberikan Allah kepada umat Islam yang mukallaf ya. Allah memberikan kewajiban kepada hambanya, itu pasti ada manfaatnya yang besar. Salah satunya adalah puasa yang berfungsi sebagai pelindung diri dan sebagai penurun nafsu syahwat ya. Oleh karena itu, agar kita bisa memperoleh hikmah dari puasa kita bisa menjadi pelindung bagi diri kita, maka harus memenuhi syarat syar'i ya, harus memenuhi syarat syar'i supaya puasa kita tidak batal. Yang kedua, supaya kita memperhatikan etika berpuasa sehingga pahala puasa kita tidak batal dan kita benar-benar memperoleh hikmah dari puasa itu sendiri. Demikian Mas Nizam. Baik. Matur nuwun Pak Kiai, semoga amin. menjadi amal soleh Pak Kiai atas ilmunya. Amin, sama-sama Mas Nizam. Baik, pemirsa JTV yang Allah cintai, demikian tadi penjelasan tentang puasa adalah perisai dari guru kita, Kiai Haji Dr. Munjahid. Semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dalam program Sekar Jati. Siaran Edukasi Ramadan Yogyakarta Istimewa. Saya sahabat siar Anda Nizam Zulfikar pamit undur diri. Marilah kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.